Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmah, barakah dari Allah Taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini para sahabat sila dan juga masyarakat dimanapun berada, kita melanjutkan kajian kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita kaji pada kesempatan hari ini? Kalau sebelumnya kita menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW bisa mencetak kader-kader para sahabat yang luar biasa, ulama-ulama dan seterusnya, manusia yang hebat. Bagaimana metode Rasulullah SAW sehingga bisa mencetak orang-orang yang hebat seperti itu. Dan itu harus kita contoh para sahabat silat dan masyarakat dimanapun berada. Hari ini kita angkat salah satu metode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam surat Al-Baqarah ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allikumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Rasulullah SAW di dalam surat Al-Baqarah ayat 151 bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kama arsalna fikum rasulan minkum yang telah mengutus rasul dari kalian sendiri, ya, dari umat manusia, dari bangsa Arab pada waktu itu, yang Rasulullah ini diberikan tugas yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat kepada kita semuanya. Yang kedua adalah wa yuzakkikum, mensucikan hati, membersihkan hati. Kemudian yang ketiga wa yu'allikumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab-kitab tadi, kandungan-kandungan kitabnya dan hikmah-hikmahnya, pelajaran-pelajarannya, atau al-hikmah ini dimaksudnya adalah hadis sunnahnya. Kemudian wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan apa-apa yang kita tidak tahu. Itulah metode Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada umat pertama adalah yatlu alaikum ayatina, membacakan Al-Qur'an, dibacakan satu persatu. Maka begitu orang mendengarkan Al-Qur'an ini, begitu banyak orang yang akhirnya mendapatkan hidayah kemudian bergabung masuk Islam. Seperti Umar bin Khattab yang dulu pertama ingin membunuh Rasulullah, begitu mendengarkan bacaan Al-Qur'an, maka Masya Allah, Umar bin Khattab ini langsung kemudian tersungkur dan masuk Islam. Demikian juga sahabat-sahabat yang lainnya. Yang pertama kali masuk Islam adalah istrinya Khadijah. Ya, mendengarkan bagaimana Rasulullah diberikan ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian sahabatnya, keluarganya, ya Ali bin Abi Thalib, dari sahabatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya. Mereka banyak tersentuh karena luar biasanya mukjizat berupa Al-Qur'an ini. Nah, tentu kita ketika ingin menjadikan kader-kader terbaik, pesilat-pesilat terbaik, seringlah kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Sering membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu begitu dahsyat. Banyak memberikan kebaikan-kebaikan kita. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk dan penjelas dari petunjuk dan furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Terus perbanyak satu hari satu juz dan seterusnya, minimal. Dalam para ulama mengatakan 1 bulan minimal kita ini khatam Al-Qur'an. Ada orang yang 1 bulan tidak khatam Al-Qur'an atau 40 hari tidak khatam Al-Qur'an, maka dipertanyakan keimanannya. Walaupun memang godaannya banyak. Karena memang begitu banyak orang yang tergoda, ya, kemudian tidak mempelajari Al-Qur'an. Karena memang begitu banyak. Kalau kita lihat Rasulullah sampai mengadu, ya Rabbi inna qaumi takhadu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, ini umatku meninggalkan Al-Qur'an. Maka orang-orang kafir dalam surat Al-Fussilat ayat 26 mengatakan, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wa laghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkata orang kafir, janganlah kalian dengarkan bacaan Al-Qur'an, bikin gangguan-gangguan. Ya, sehingga mereka bisa mengalahkan kita. Maka kita ini sering terganggu baca Al-Qur'an, diganggu HP, baca Al-Qur'an, diganggu main game, dan semua kesibukan-kesibukan yang lain yang tidak mempunyai makna apa-apa, tidak mempunyai manfaat, bahkan menimbulkan dosa. Yang kedua adalah wa yuzakkikum. Maka tugas kita guru-guru silat dan masyarakat dimanapun ketika ingin mencetak generasi-generasi silat, harus sering wa yuzakkikum. Apa itu wa yuzakkikum? Membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit. Maka disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, bahwa suatu hari nanti tidak bermanfaat harta dan anak-anak kita kecuali qalbun salim. Maka menjadi pesilat harus qalbun salim, hatinya harus suci, dihindarkan dari perbuatan syirik, ya, perbuatan bid'ah,
perbuatan yang menimbulkan hal-hal penyakit hati, amarah, hasad, dengki, malas, dan segala macam penyakit-penyakit hati termasuk sombong, ujub, dan seterusnya. Riya dalam melakukan ibadah. Sehingga ini akan mengganggu proses kebersihan hati kita. Ketika kita terus berusaha, walaupun tidak ada manusia yang suci, tapi terus berusaha mensucikan, itulah yang perlu kita lakukan. Ya, maka setelah wudhu kita diajarkan doa. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna mutatahhirin, waj'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bertobat, selalu mensucikan diri, dan selalu menjadi orang-orang yang soleh. Yang ketiga, ya setelah wa yusakikum wa yu'allikumul kitaba wal hikmah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kandungan-kandungannya. Dalam Al-Qur'an itu diajarkan kalau masalah sholat caranya begini, kemudian mengajarkan tentang wudhu caranya begini, mengajarkan cara melakukan kegiatan ekonomi, bisnis harus begini, meninggalkan riba dan seterusnya. Dalam pendidikan prosesnya begini, politik sebegini, sehingga tidak ada istilah politik itu kotor dan seterusnya. Karena semuanya mengikuti rel dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah sebagai contoh yang paling purna, sehingga al-hikmah itu adalah Al-Quran, kemudian disempurnakan dengan Alkitab, dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan penjelasan para ulama-ulama tentunya yang takbar. Nah, mungkin kita langsung belajar dari as-sunnah tanpa penjelasan dari ulama-ulama. Dan ini terus harus kita kejar. Guru-guru juga harus mengajarkan secara perlahan-perlahan. Yang terakhir, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan apa-apa yang dulunya kita tidak mengetahui sama sekali terhadap masalah-masalah gaib, masalah-masalah hikmah dalam ilmu. Makanya pada zaman Rasul itu kadang-kadang hikmah itu tidak dijelaskan secara detail, tapi ini adalah hikmahnya. Tapi begitu zaman sekarang penelitian menunjukkan bagaimana luar biasa. Misalnya salah satu contoh, kita terbiasa makan menggunakan tangan kanan, tidur miring sebelah kanan, dan seterusnya, itu ternyata mengandung pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Ya. Dan salah satunya macam kita diajarkan kalau ada minum, nah tidak boleh ditiup. Nah, ketika panas itu tidak boleh ditiup. Maka sebenarnya ketika diteliti peniupan makanan atau minuman yang panas tadi bercampurnya dengan CO2 itu akan menghasilkan sesuatu yang buruk untuk tubuh kita. Misalnya ada minuman, ada lalat, maka oleh Rasulullah disarankan untuk dicelupkan sekaligus lalat tersebut sehingga racun dinetralkan dengan kebaikan dari lalat sebelah. Jadi sebelah kirinya, sayap kirinya adalah racun, sayap kanannya adalah obat. Itu begitu hikmah-hikmah. Sehingga banyak sekali ilmu-ilmu, penelitian-penelitian zaman sekarang yang mutakhir yang bisa ditemukan dari Al-Quran. Itulah yang terus kita kaji. Nah, itu tadi para pesilat sekalian, mudah-mudahan terus kita kaji dalam surat Al-Baqarah ayat 151 tadi. Mudah-mudahan proses pendidikan semakin baik, walaupun ujiannya semakin berat, gadget semakin luar biasa, tapi kita bisa melahirkan generasi-generasi pesilat dan generasi-generasi umat yang lainnya seperti para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.